pelaporan terkait kasus KM50 itu, tewasnya 6 syuhada itu, berdasarkan versi untuk melindungi beberapa pihak. Ini kan menurut saya jahat sekali. Lebih jahat dibandingkan pembunuhan itu sendiri menurut saya. Dugaan rekayasa terkait tembak-menembak di mobil. Ada juga peluru selongsongnya, kemudian tembakannya kemana. Kejahatan lebih jahat, lebih biadab dibandingkan pembunuhan adalah merekayasa kasus pembunuhan itu. Belakang mobil Habib Hanif itu pokoknya propos ya, anak-anaknya Bang Eko semua yang di belakang ente Bang Ekor. Lalu itu ada yang ketembak katanya. Kiri ya? Bukan Sabri. Selain pembunuhan Brigadir J, jejak Ferdi Sambo juga ada di kasus kilometer 50. Sebagai Kadif Propam, Sambo memerintahkan 30 anggota Polri untuk mengawal penyidikan tewasnya 6 laskar FPI. 2 anggota Polri, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin, kemudian ditetapkan menjadi tersangka dan menjalani persidangan. Tapi keduanya dibebaskan dari sangkaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dikuatkan dengan putusan kasasi di Mahkamah Agung dengan alasan menembak hingga tewas pengawal Rizik Syihab untuk membela diri. Setelah Sambo divonis hukuman mati dalam kasus Brigadir J, menguat desakan agar kasus kilometer 50 diselidiki ulang. Terlebih, tim kuasa hukum keluarga korban Laskar FPI punya fakta-fakta baru. Berikut wawancara eksklusif jurnalis Akurat.co Wahyu Sabda Kuncahyo dengan Aziz Yanuar, kuasa hukum korban kilometer 50. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut. Sebenarnya itu lebih tepatnya bukan bola tapi doa. Ya, gimana doa orang yang dizolimi, doa ulama, doa pihak yang terzolimi. Kenapa? Karena dalam kasus KM50 itu Habib Rizik adalah pihak yang sangat telak menjadi korban, ya tentu saja selain keluarga korban dan para korban yang syahid waktu itu. Kenapa? Karena memang Habib di situ punya tanggung jawab besar terhadap rombongan tersebut, di mana di situ ada para pengawal beliau yang telah syahid, yang ada 6 orang itu. Kemudian juga kondisinya, proses ini kan terjadi ketika sedang mengawal beliau. Nah, artinya tanggung jawab beliau sangat besar dan rasa kehilangan dan beban beliau sangat berat dalam hal ini. Kalau saya boleh katakan, dikriminalisasinya beliau, dipenjaranya beliau, diperlakukan tidak adilnya beliau, dan atau dizoliminya beliau dalam kasus-kasus beliau itu tidak sebanding apapun dengan syahidnya 6 orang itu terkait dengan mengawal Habib Rizik, seperti itu. Kalau boleh saya umpamakan seperti itu. Kalau beberapa pendapat, ada yang mengatakan bahwa yang memang diincar adalah Habib Rizik. Kalau mengikuti pendapat tersebut, maka jelas para syuhada ini bertugas untuk melindungi gurunya, kemudian juga mengawal gurunya terkait dengan perjalanan akan rihlah waktu itu, atau akan melakukan rileks dan bersantai sembari mengisi pengajian keluarga di daerah Kerawang. Mereka para syuhada diperlakukan seperti itu ya memang karena memang mereka sekuat tenaga, sepenuh hati melindungi ya gurunya yang dikawal dari gangguan-gangguan pihak-pihak atau orang-orang jahat yang tidak diketahui dari mana itu. Karena kita bisa dengar dari voice note yang beredar, yang alhamdulillah kadar Allah menyebar gitu kan dari lini massa dan juga dari kasus-kasus ini yang bergulir. Kemudian
voice itu beredar. Itu dikatakan jelas bahwa tidak ada satu indikasi pun yang menyebutkan bahwa itu adalah dari satu institusi ataupun yang dikenal. Artinya mereka menganggap ini orang-orang jahat yang tidak memperkenalkan atau menunjukkan siapa mereka. Gitu. Nah, kemudian mereka otomatis dengan refleks dan juga dengan memang tupoksinya melindungi. Ketika gurunya dikuntit, dipepet-pepet, mereka mencoba melindungi dan juga menjauhkan gurunya dari orang-orang jahat tersebut. Jadi mungkin ada rasa emosi, kesal dan benci gitu kan terhadap para syuhada ini, dan akhirnya takdir berkata seperti itu. Kalau mengatakan atau mengaitkan atau menjelaskan soal perannya, yang berwenang adalah tentu saja pihak-pihak yang memiliki wewenang. Tentu saja seperti itu. Antara lain kalau dalam hal ini kami selaku tim kuasa hukum dari kasus keluarga syuhada KM50 ini tentu saja menegaskan bahwa yang berwenang adalah pihak Komnas HAM serta pihak terkait yang memang mendukung kinerja Komnas HAM dan yang mengaitkan ini terhadap kepada suatu pelanggaran tindak pidana pelanggaran HAM berat. Tentu saja kita sebagai masyarakat juga punya pandangan, punya juga suatu perspektif kan begitu kan soal keterlibatan Ferdy Sambo, di mana beliau ini kan, dia ini kan kita sama-sama tahu ya sebagai Kadif Propam waktu itu kan. Artinya ketika terjadi pemeriksaan ya, yang memang ada diduga ada pelaporan terkait kasus KM50 itu, tewasnya 6 syuhada itu, dia kan pasti tentu saja jadi orang yang terlibat ya dalam hal penanganan terkait anak buahnya. Ada template yang mirip soal CCTV, baik CCTV kasus Duren 3 tersebut, kemudian kasus kebakaran Kejagung yang sudah diulas oleh beberapa media juga yang luar biasa mengaitkan ini. Yang terakhir juga kasus KM50, itu kan di mana CCTV bertebaran sedemikian rupa ya, kemudian orang-orang yang memang diduga terlibat dalam soal CCTV di kasus Duren 3 ini di persidangan itu kan dibunyikan juga oleh majelis hakim. Itu terlibat juga lah di kasus KM50. Artinya kan semua kita sudah tahu, meskipun hakim itu bukan hakim yang memeriksa kasus KM50, kan begitu kan? Nah artinya ini jadi pengetahuan umum dan jadi memang sesuatu yang tidak bisa kita nafikan. Ada korelasi bagaimana pihak penegak hukum yang seharusnya melakukan tugasnya secara profesional, memeriksa dokumen terkait adanya dugaan tindak pidana, apalagi itu rekaman yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana, kemudian mencoba menganulir bukti-bukti itu. Itu kan makanya mereka dipidana kan, ada soal penghilangan barang bukti dikaitkan dengan undang-undang ITE di mana hukumannya cukup berat di situ kan. Apalagi kalau dikaitkan dengan ketika perbuatan tersebut mencoba mengaburkan tindak pidana pembunuhan berencana itu sendiri. Itu kan ada korelasinya junto 55 KUHP kan, seperti itu. Makanya saya rasa yang dilakukan oleh majelis hakim ini sudah tepat, konstruksinya sudah tepat. Itulah keadilan yang kita harapkan soal kasus Ferdy Sambo itu ya. Nah, itulah sebenarnya template keadilan yang kita butuh, template pola penegakan hukum yang bermuara kepada peradilan. Itu seperti itu. Jadi tidak pasif, tidak cuek dan tidak hanya ini. Pidana itu kan nggak boleh pasif kecuali perdata ya. Nah, dia harus menggali terus gitu kan. Nah, inilah yang diharapkan. Kecerdasan model majelis hakim seperti itulah yang memang diharapkan. Nah, kemudian saya harapkan sebenarnya template penegakan hukum yang seperti peradilan kasus Duren 3 inilah yang saya harapkan sebenarnya dilakukan juga di kasus-kasus lain yang memang melibatkan nyawa. Antara lain tentu saja kasus KM50, kemudian juga kasus soal pelanggaran HAM lainnya, HAM berat lainnya kan, seperti itu. Juga kasus kebakaran Kejaksaan Agung waktu itu harusnya. Karena kan ini memang tidak melibatkan nyawa secara langsung. Ini sebenarnya momentum pas untuk menghentikan semua rekayasa, pengkondisian atau legal pembangunan kasus lah gitu kan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi kita bukan fokus menyelesaikan masalahnya, tapi kita membangun konstruksi ya kasus berdasarkan versi untuk melindungi beberapa pihak. Ini kan menurut saya jahat sekali, lebih jahat dibandingkan pembunuhan itu sendiri menurut saya. Sebenarnya sama pola pelurunya juga, bagaimana terjadi
dalam pandangan kami ya, dugaan rekayasa terkait tembak-menembak di mobil. Ada juga peluru selongsongnya, kemudian tembakannya kemana, ya who knows, siapa tahu memang ternyata orangnya dia juga yang mengatur, gitu loh. Artinya memang ini sebenarnya ada. Dan satu lagi mas sebenarnya, CCTV, tembak-menembak, yang ketiga adalah, tahu nggak apa? Yang ketiga adalah template menyalahkan para korban. Orang mati disalahin. Ini puncak yang menurut saya. CCTV, ya dihilangin, direkayasa, oke. Checklist. Kemudian yang kedua, kita cek lagi tembak-menembak. Yang ketiga adalah menuduh mayat sebagai pelaku. Kemudian menuduh dia melakukan semua. Jadi semua kesalahan dilimpahkan kepada mayat. Saya nggak bayangin tuh orang-orang yang terlibat dari ujung ke ujung tadi sebagaimana doanya Habib Rizik itu diminta yang pertanggungjawabnya nanti di akhirat. Kalau mereka masih percaya agama ya, yang mereka anut. Saya yakin semua agama sama ya, mengecam dan menolak tindak pidana tindak kejahatan pembunuhan gitu kan, apalagi ini merekayasa gitu loh. Orang yang nggak salah dibikin salah gitu loh, direkayasa demikian rupa. Ini mereka ketahuan di situ. Itu menurut saya kejahatan yang luar biasa. Makanya saya bilang tadi, yang kejahatan lebih jahat, lebih biadab dibandingkan pembunuhan adalah merekayasa kasus pembunuhan ini. Kalau ditanya setuju nggak setuju? Sangat setuju. Kenapa? Karena saya punya banyak bukti dan saya siap berargumen dengan siapapun yang memang terlibat dalam persidangan tersebut. Dalam hal ini maksud saya jaksa dan juga majelis hakimnya ya, gitu kan. Atau diskusi terbuka terkait yang itu. Kalau pengacara saya nggak tertarik. Kenapa? Karena kan justru pasti mereka membela gitu kan. Saya mau satu barisan pada orang-orang yang menganggap bahwa memang ini ada tindak pidana. Siapa itu? Komnas HAM. Kemudian siapa? Pihak kejaksaan, pihak kepolisian penyidik, majelis hakim. Semua yang terlibat, yang memang kita setuju bahwa itu kejahatan dan itu harus dihukum, kita duduk bareng, kita berdiskusi. Saya punya banyak bukti dan petunjuk yang tidak terbantahkan bahwa memang sesuai dengan pertanyaan tadi. Rekayasa, kemudian dagelan atau sandiwara, setuju gitu kan. Artinya apa? Saya men-challenge mereka. Sebenarnya banyak, saya punya catat ada 50 poin. Nah, tapi poin-poin itu yang terbaru, yang update adalah tadi, ternyata Acai dan kawan-kawan yang melakukan, yang biasa lah gitu, kalau melakukan rekayasa terkait CCTV melalui persidangan itu yang saya ungkap, yang saya tahu ya. Kemudian juga ternyata juga template seperti ini berulang di kasus Duren 3 gitu kan, di mana si Ferdi Sambo di situ sebagai, kalau kita kaitkan dengan Satgasus ya, berdasarkan Sprint 2020 yang saya tahu, itu kan memang dia sebagai Kasatgasus di situ. Nah, ada keterkaitan di mana orang-orang yang terlibat itu semuanya, hampir semuanya kalau boleh dikatakan ya, bukan semuanya, itu adalah anggota dari Satgasus, seperti itu. Jadi memang fakta-fakta ini sebenarnya menarik untuk diungkap kalau kita memang pengen menggali kebenaran dan keadilan. Penggambaran secara umum adalah adanya kesalahan mengenai fakta mobil yang mengejar di sana dan terlibat dalam pengajaran itu. Itu yang tak terbantahkan betul. Karena saya punya bukti bahwa yang melakukan pengejaran itu adalah mobil-mobil, 3 mobil. Nah, platnya K, belakangnya EL, kemudian platnya B, belakangnya PWQ, kemudian platnya B, belakangnya KJD. Tapi fakta di persidangan dan di pemeriksaan pihak kepolisian terkait dengan quote-unquote dagelan tadi, KJD tadi dituduh dalam mobil pengawal Habib Rizik. Padahal saya punya bukti pengawal itu tidak menggunakan mobil KJD itu, menggunakan plat mobil lain. Saya punya mobilnya, fotonya juga, dokumentasinya juga punya. Itu yang mereka pakai. Tapi dalam putusan pengadilan, semua yang terlibat dalam quote-unquote dagelan itu mengatakan bahwa KJD itu adalah mobil para pengawal. Kemudian yang lebih aneh lagi, PWQ yang saya sebut tadi, itu disita jadi barang bukti, ada di putusan pengadilan, tapi tidak pernah dieksplor oleh majelis hakim dan jaksa. Punya siapa itu? Komnas HAM memang meminta untuk ditelusuri gitu kan. Artinya coba Anda bayangkan, ada mobil disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti, tapi tidak di siapa yang naik, hantu kah, siapa kah, atau mobil ada aja di mobil. Coba,
Masa sebagai jaksa dan majelis hakim kita tidak eksplor itu? Itu mobil siapa gitu loh? Mobil siapa itu gitu loh, seperti itu. Sedangkan di voice itu jelas KJD, PWK itu disebut-sebut KEL oleh para pengawal yang dalam komunikasi itu kan, di voice note itu kan. Kalau waktu itu nauzubillah tidak ada voice note itu, mungkin semua ini nggak buka. Gitu. Kalau waktu itu tidak ada sidang quote unquote dagelan tadi, yang jelas saya jelasin ini tidak terbuka juga. Kalau mereka sempurna tadi, mereka menyatakan PWK, KJD, KEL adalah pihak polisi yang mengejar, selesai ini. Saya tidak punya argumen ini. Saya tidak punya celah untuk membantah bahwa secara telak ini adalah sandiwara gitu kan. Tapi karena qadarullah, Allah buat bingung mereka yang terlibat di situ, akhirnya mereka bingung juga gitu kan. Nah, akhirnya kita punya fakta. Bagaimana bisa mereka ada di situ, kemudian menceritakan semua hal yang terjadinya, tapi itu nggak pernah ada. Kenapa sih bilang nggak pernah ada? Karena faktanya nggak begitu. Berdasarkan saya jelaskan tadi. Sangat bisa. Saya punya dokumentasi dan juga kesaksian 6 orang yang selamat itu. Mereka, masa 6 orang mereka, ini yang saya pakai. Dan mobil-mobil itu sempat terdokumentasi ada di lingkungan The Nature, perumahan di mana Habib Rizik tinggal waktu sebelum berangkat ke Karawang. Lucu, masa mobil dituduh mobil pengawal Habib, padahal itu adalah mobil yang menguntit mereka, gitu loh maksud saya. Itu menurut saya yang jadi kejanggalan telak. Artinya itu membuktikan bahwa keterangan orang-orang itu, mereka nggak pernah ada di situ, gitu loh. Dan lagi, saya mau tambahkan, orang-orang yang terlibat tadi tidak pernah diperiksa Mas di pengadilan. Coba Anda bayangkan, 2 mobil diuber-uber. Satu jadi tewas, yang satu lagi selamat. Yang selamat ini nggak pernah dimintain keterangan di pihak kepolisian, di pengadilan. Terus gimana? Gimana kita biasa mau dapat fakta? Kita hanya dapat fakta dari orang yang terlibat di situ aja. Sama persis tadi kan, yang dimintain keterangan adalah orang-orang yang menembak. Yang kasus Brigadir J tadi kan, gitu kan. Tapi pihak-pihak lain nggak pernah dimintain keterangan gitu. Kita sudah cukup bernapas lega sebenarnya kalau ini diungkap seperti ini sesungguhnya. Supaya keluarga korban juga lega gitu loh. Oh seperti ini nih gitu loh. Jangan seperti ini, sampai saat ini kan mereka tertuduh nih. Anda bayangkan mayat dituduh, nggak bisa melakukan pembelaan apa-apa gitu loh. Dari keterangan-keterangan orang yang memang katanya melakukan penuntasan pelanggaran HAM berat sebagaimana Undang-Undang 26 tahun 2000. Peluang ke sana sangat besar karena saya memang diajarkan dari kecil untuk optimis. Yang sudah kita lakukan adalah kita mengkampanyekan ini terus. Karena kalau kata Lenin, kebohongan itu lama-lama jadi biasa. Kemudian jadi sesuatu yang benar gitu loh. Nah makanya kita menolak untuk itu. Artinya kalau kita pengen sesuatu yang benar itu terungkap, saya mengutip ceramahnya Habib Rizik mengenai satu ayat Al-Quran, saya lupa waktu itu. Beliau mengatakan bahwa kalau kita mau yang hak itu keluar dan mau yang batil itu minggir, maka kita harus munculkan yang hak. Gimana bisa kita mau yang batil itu tadi, yang sandiwara tadi, kemudian ketidakadilan ini supaya hilang, kita diem aja. Gimana kita pasrah? Nggak seperti itu sunatullah. Kita kemukakan terus, kita sampaikan terus seperti di media-media ini gitu kan. Kemudian di beberapa kesempatan kita sampaikan faktanya. Saya sudah sampaikan juga di beberapa forum internasional waktu itu, aktivis HAM dari Malaysia, dari Bangladesh, dari Myanmar, dan dari macam-macam dari negara-negara Asia. Saya juga waktu itu ada yang acara di Indonesia, saya juga sampaikan. Kemudian juga ke beberapa instansi, buku putih dari TP3 itu kita sudah sampaikan kemana-mana, gitu kan, ke seluruh kedutaan besar, kemudian ke seluruh NGO, kemudian juga kita sampaikan pemaparan di beberapa kesempatan. Terakhir saya juga ketemu dengan fraksi PKS di Komisi 3 fraksi PKS, kita sampaikan update terkininya gitu kan, karena tidak dapat respon yang memuaskan dari DPR waktu itu kan. Nah kita akan sampaikan terus, karena yang namanya kebenaran itu tugas kita semuanya, tugas kami sebagai pengacara, dari korban juga, kemudian rakyat, media, semuanya gitu kan. Yang memang kita punya concern terhadap penegakan hukum yang beradilan. Kenapa kalau enggak? Kalau enggak nanti kayak Sambo. Siapa yang menduga? Ajudannya sendiri, orang yang ada di Satgasus. Saya kasih tahu ya, semua itu ada di Satgasus. Yang melakukan, yang jadi korban, semua ada. Kemudian jadi korban. Artinya jangan aja ngerasa, yang penting kita di backing. Harapan saya,
itu ditindaklanjut gitu aja oleh pihak-pihak terkait yang memang punya kewajiban dan kewenangan untuk itu. Karena kalau masyarakat, kita semuanya sangat berharap, saya yakin semua pihak, ada orang atau masyarakat yang mau diperlakukan tidak adil? Nggak ada, Mas. Siapapun mau pro dan kontra, cebong, kampret, semua pasti nggak ada yang mau diperlakukan tidak adil. Dan pasti tidak suka dengan ketidakadilan, itu pasti. Karena itu adalah suatu keniscayaan dari hati nurani. Kecuali dia membohongi diri sendiri ya. Gitu kan. Kemudian, apa tindak lanjutnya? Kita nggak punya kewenangan problemnya. Maka yang punya kewenangan itulah tugasnya. Ya, dari jajaran atas sampai bawah yang punya kewenangan diproses gitu kan. Tadi untuk kebakaran Kejagung, kemudian untuk kasus KM50, dan khusus untuk KM50, kami siap untuk menyampaikan semua bukti-bukti, penjelasan, diskusi. Ya, kalau kita punya satu visi untuk menegakkan hukum yang berkeadilan. Tadi para jaksa, penyidik, polisian, kemudian majelis hakim, ya, kemudian pihak-pihak yang memang pengen untuk kasus ini diungkap gitu loh. Apa sih keterlibatan dia gitu loh. Nah, supaya apa sebenarnya? Supaya ini jadi momen penegakan hukum yang baik di Republik ini. Yang kedua adalah supaya ini tidak terulang lagi. Coba Anda bayangkan, kalau seandainya kasus KM50 waktu itu dituntaskan dengan betul-betul transparan tanpa rekayasa, saya yakin insya Allah kasus yang Duren Tiga ini nggak akan terulang. Kenapa? Oh, kita takut dong mau ngerekayasa, ntar kita kena nih obstruction of justice, kan begitu kan? Nah, artinya itu jadi efek jera. Hukum tuh benar-benar bekerja dengan baik selain untuk sebagai alat kenyamanan, ketentraman, juga sebagai efek jera. Kan salah satu fungsi hukum itu. Kalau nggak ada efek jera, ya kita bilangnya dia salah, tapi nggak ada hukuman. Kan nggak seperti itu hukum. Kita punya fakta-fakta yang kita mau sampaikan kepada Komisi 3 supaya bisa ditindaklanjut. Komisi 3 ini adalah salah satu yang saya katakan berwenang untuk itu. Untuk mendukung, untuk mendorong ini gitu kan. Karena mereka punya wewenang untuk memanggil Kapolri, untuk meminta keterangan Komnas HAM, untuk instansi lain yang diduga terlibat, itu punya kewenangan untuk itu gitu. Dan sebenarnya problem kita adalah mau atau tidak. Sebagaimana saya katakan tadi, salah satu unsur dalam pelanggaran HAM berat ini unwilling. Itu menurut saya harus dihindari dan dihentikan. Harus kita punya goodwill. Karena yang jadi korban ini kan rakyatnya juga. Kecuali rakyat warga negara asing, mungkin DPR atau penegak hukum lainnya bilang, ini bukan ini, boleh lah. Tapi kan tugas amanah Undang-Undang Dasar 45 melindungi segenap tumpah darah rakyat Indonesia. 6 orang itu kan juga rakyat Indonesia. Jika dilakukan dengan templates yang berbeda, dengan ruangan yang berbeda, pastinya insya Allah tidak akan terulang. Gitu. Tapi kalau kita pakai templates yang sama, ya sama aja. Itu namanya kita mengulang kebodohan untuk kesekian kalinya gitu loh. Maksud saya, seharusnya tidak seperti itu. Caranya gimana? Sederhana, libatkan semua pihak yang diduga terlibat di situ. Kan gampang. Ada rombongan Habib, ada yang selamat tadi, ada keluarga korban, gitu kan. Dimulai dari sana aja lah kalau mau objektif ya. Oke lah, let's say kita tidak objektif. Faktual aja, yang memang ada di situ gitu kan. Diminta keterangan seperti ini. Dimulai dirunut kalau perlu dari sejak adanya penangkapan lah gitu kan, boleh dibilang, atau investigasi, kemudian adanya interogasi ya, yang dilakukan terhadap beberapa oknum yang ditangkap oleh beberapa pengawal Habib ketika melakukan operasi di sekitar kediaman Habib di Megamendung. Menurut saya dimulai dari situ, bisa itu. Karena itu kami menduga ada korelasinya. Harapan keluarga korban adalah fakta yang sesungguhnya dari peristiwa ini terkuak dan ini diproses secara hukum oleh pihak-pihak yang berwenang, yang berkuasa atas nama kemanusiaan, atas nama keadilan, atas nama rakyat Indonesia. Karena 6 orang syuhada tersebut beserta keluarganya adalah warga negara Republik Indonesia yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 berhak untuk dilindungi, ya, tumpah darahnya, keluarganya, nyawanya, harta bendanya oleh penguasa di Republik ini. Kemudian setelah diproses, ya, mereka dihukum berat sebagaimana memang ketentuan perundang-undangan. Ya,
Kemudian di antara itu keluarga sangat berharap ya semoga Allah Subhanahu wa taala mengetuk hati orang-orang yang terlibat di situ dari ujung ke ujung, yang melakukan, yang merekayasa, mengetahui tapi mendiamkan. Semuanya cobalah speak up, mengaku, kemudian insya Allah keluarga akan memaafkan. Bebas, Anda lega di dunia, insya Allah di akhirat akan aman. Dalam kasus ini ya, gitu loh. Kalau enggak, mau Anda punya amal segunung tapi Anda punya masalah sama manusia, dalam hal ini apalagi masalah nyawa, terutama dengan keluarga juga, nggak akan selamat. Demikian.